you understand? From now on, only person. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga bumi dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Angsuran aman? Balik lagi bersama Alur Cerita Film Bagong John. Pada video kali ini kita akan sedikit mundur ke salah satu film yang rilis tahun 2018, di mana film ini menceritakan tentang perjalanan sebuah robot berwarna kuning untuk pertama kalinya menginjakkan kaki di planet bernama Bumi. Lebih tepatnya sebelum para Autobot di era Transformer datang untuk menyusul dirinya. Ya, tak lain dia adalah Bumblebee. Akan tetapi di awal film ini dia masih bernama B127, sebuah nama yang ia kenakan jauh sebelum dia menginjakkan kaki di bumi. Oke, daripada kalian penasaran seperti apa proses perubahan nama tersebut dan seperti apa ketegangan film ini, seperti biasa ambil posisi ternyaman, basahi tenggorokan, sejenak lupakan angsuran, dan inilah Where's B127? Dan film diawali dengan memperlihatkan sebuah planet bernama Cybertron, di mana ketika itu sedang terjadi pertempuran hebat antara Autobot yang menuntut kebebasan melawan pemimpin kejam mereka yang bernama Decepticon. Di dalam pertempuran tersebut, Autobot berada di ambang kekalahan. Selain jumlah mereka yang terbatas, senjata yang mereka gunakan juga sangat jauh di bawah Decepticon. Sorry, I'm late. Optimus, get to the tower. Maka dari itu, Optimus Prime selaku pemimpin komando mengisyaratkan agar mereka semua menyebar di seluruh galaksi untuk berlindung dari kekejaman pasukan Decepticon. I'll buy you some time. Saat semua Autobot telah masuk ke tabung peluncur, ada salah satu robot bernama B127 yang ditemui oleh Optimus Prime. Dia memerintahkan agar robot B127 pergi seorang diri ke planet bernama Bumi dan meminta dirinya agar berlindung di planet tersebut. Sampai tiba waktu, seluruh Autobot akan berkumpul di sana. Sedangkan pasukan Decepticon yang melihat hal tersebut tentu saja tidak membiarkan mereka begitu saja dengan menyerang landasan pacu tersebut. Akan tetapi seluruh Autobot telah meluncur dari sana terlebih dahulu. Alur kemudian berpindah ke planet Bumi kurang lebih pada tahun 1987, tepatnya di sebuah hutan yang terletak di California, Amerika Serikat. Terdapat sekumpulan anggota militer yang tengah berlatih tempur di area tersebut, yang saat itu dipimpin oleh agen bernama Brown. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan benda yang terbakar dari atas langit. Yang tak mereka sadari, ternyata benda tersebut jatuh tepat di area mereka. Bahkan diikuti dengan sebuah ledakan yang mengakibatkan seluruh anggota militer terbentak. Atas kejadian tersebut, agen Brown menghubungi markas pusat karena dia mengira pihak pusatlah yang telah menjatuhkan bom di area mereka berlatih. Sesaat setelah terjadi ledakan, muncul sebuah robot berwarna kuning bermata biru, yang ternyata itu adalah robot B127 yang tiba di bumi. Karena mungkin terlalu asing dengan manusia, akhirnya B127 langsung melarikan diri ke dalam hutan. Karena merasa ada yang aneh, kemudian agen Brown memerintahkan semua pasukan untuk mengejar robot tersebut. Sialnya, ketika robot B127 hendak masuk ke dalam sebuah tambang, dia ditabrak oleh pasukan agen Brown yang membuat sistem kendali dalam tubuhnya mengalami kerusakan. Akan tetapi, dia tetap berusaha untuk memberikan pengertian kepada agen Brown dan juga pasukannya bahwa dirinya tak bermaksud melukai manusia. Akan tetapi agen Brown tidak mempercayai robot tersebut, dan tiba-tiba dari kejauhan muncul sebuah pesawat yang menghujani mereka sebuah tembakan dahsyat. Dan ternyata itu adalah salah satu pasukan Decepticon yang bernama Blitzwing. Kemudian terjadilah pertempuran sengit di antara mereka. Meski ukuran robot B127 terlihat kecil, dia mampu mengimbangi kekuatan Blitzwing.
Hal tersebut membuat Blitzwing sangat emosi. Bahkan ketika dia menanyakan tentang keberadaan seluruh Autobot, B127 juga tak menjawabnya. Maka dari itu, chip suara milik B127 dirusak oleh Blitzwing yang membuat dirinya menjadi bisu. Akibat ulahnya tersebut, B127 meningkatkan serangan hingga membuat Blitzwing meledak hancur berkeping-keping. Akibat pertempuran tersebut, B127 terlihat semakin rusak parah, dan dengan sisa-sisa tenaga dia berjalan meninggalkan area tambang. Hingga tiba di sebuah bibir pantai, robot B127 men-scan sebuah mobil VW kodok dari kejauhan. Kemudian alur kemudian berpindah kepada seorang remaja bernama Charlie. Yang di pagi itu seperti biasa dia melakukan aktivitas ditemani oleh musik rock kesukaannya. Kemudian dia menemui ibunya yang bernama Sally, yang ternyata si ibu ini telah menikah kembali dengan seorang pria bernama Ron. What? Gross, Ron. Di sini Charlie mengutarakan keinginannya kepada sang ibu bahwa di hari ulang tahunnya dia ingin sebuah mobil baru. Akan tetapi karena dirasa tak cukup uang, sang ibu langsung memberikan pengertian kepada Charlie bahwa dirinya tak mampu mengabulkan keinginannya tersebut. Lantas Charlie pun memberikan opsi yang kedua, yaitu meminta uang dengan jumlah $500.000 kepada sang ibu untuk memperbaiki mobil peninggalan almarhum sang ayah. Akan tetapi lagi-lagi sang ibu juga menolak keinginannya tersebut. Tak mau berpangku tangan, akhirnya Charlie berinisiatif untuk berusaha sendiri. Salah satunya dengan berjualan minuman jeruk peras ketika teman-temannya tengah menikmati liburan. Dari kejauhan ternyata ada seorang jamet bernama Memo yang diam-diam selalu memperhatikan dirinya. Akan tetapi di sini Charlie tak tertarik dengan jamet tersebut. Sepulang mencari cuan, Charlie selalu datang ke tempat lelang onderdil mobil bekas milik seorang pria paruh baya bernama Mr. Hank. Di sini dia mencari onderdil mobil yang bisa digunakan untuk memperbaiki mobil peninggalan sang ayah. Namun karena kurang hati-hati, Charlie merobohkan speedboat yang membuatnya melihat sebuah mobil VW kuning yang tertutup sebuah kain. Karena penasaran, Charlie kemudian mendekati mobil tersebut dan membuka penutupnya. Terlihat mobil VW kuning tersebut sangat berdebu. Bahkan di kap mobil tersebut terdapat sebuah sarang tawon, dan ternyata itu adalah robot B127 yang sedang menyamar. Kemudian Charlie duduk di kursi kemudi mobil B127. Karena terkesima dengan interior mobil tersebut, Charlie mulai menghidupkannya. Namun tak ia sadari bahwa hal itu menghidupkan sinyal deteksi hingga keluar angkasa. Ternyata sinyal tersebut langsung diterima oleh dua Decepticon, yaitu Dropwit dan Shatter. Ketika itu mereka sedang menganiaya satu Autobot bernama The Clickjumper karena mereka enggan menyampaikan keberadaan Optimus Prime. Karena emosi, akhirnya Dropkick dan Shatter membelah robot tersebut dan berniat untuk menuju titik di mana robot B127 berada. Sedangkan di bumi, Charlie yang masih berada di dalam mobil VW mulai terganggu dengan ulah tawon yang masuk ke dalam mobil tersebut. Setelah sampai di rumah, Charlie mulai memperbaiki mobil warisan mendiang ayahnya. Namun tiap kali Charlie mencoba untuk memperbaiki mobil tersebut, dia selalu gagal. Bahkan di hari itu adalah hari ulang tahunnya. Akan tetapi seluruh anggota keluarganya di hari itu malah asik menonton televisi. Hal itu membuat Charlie seakan tidak diperdulikan oleh mereka.
Lantas Charlie langsung masuk ke kamarnya, dan saat itu ternyata ibunya memberikan sebuah hadiah helm dan sebuah buku dari ayah tirinya. Helmet. Dengan perasaan kecewa dan sedih, Charlie teringat dengan mobil VW kuning di garasi mobil rosok Mr. Hank. Dengan cepat, Charlie kembali menemui Mr. Hank dan mulai mengutarakan keinginannya untuk memiliki mobil VW tersebut. Bahkan dia rela untuk melakukan apapun demi mendapatkan mobil itu. Every day for a year. Yours, kid. Happy birthday. Thank you, thank you, thank you. Akan tetapi Mr. Hank tak membutuhkan apapun, sampai di titik di mana Charlie mengatakan bahwa di hari ini adalah hari ulang tahunnya, dan di hari ulang tahunnya tersebut dia sangat berkeinginan memiliki sebuah mobil. Dan ketika itu Mr. Hank yang luluh membiarkan Charlie memiliki mobil VW B127 itu gratis. Meski sempat kesusahan menyalakan mobil tersebut, akhirnya mobil itu bisa ia hidupkan. She's happy. Lantas dengan wajah yang bahagia, Charlie langsung membawa mobil tersebut pulang ke rumahnya. Sesampainya di garasi, Charlie mendengar sesuatu yang jatuh dari kolong mobil tersebut. Ia pun berusaha untuk mengeceknya, namun tak ia sangka dia melihat sebuah kerangka robot dan terkejut saat mobil tersebut berubah menjadi robot B127. Karena takut dan sama-sama kaget, Charlie mencoba memberanikan diri untuk mendekat dan menyentuh robot B127 tersebut, dan ternyata dia menunjukkan reaksi yang tidak berbahaya. Kemudian Charlie mulai menanyai robot B127 tersebut dari mana ia berasal dan siapa nama robot tersebut. Akan tetapi robot B127 hanya terdiam seperti kebingungan karena chip dan sumber suara yang ia miliki telah dirusak oleh pasukan Decepticon saat itu. Singkat cerita, Charlie berinisiatif untuk menamai robot tersebut karena bentuknya yang unik serta warna kuning dan suara yang ditimbulkan seperti tawon. Dia memanggil robot tersebut dengan nama Bumblebee, yang ternyata robot B127 juga sangat mencukai nama itu. Can you don't have a name? You sound like a little bumblebee. Bumblebee. This is your outfit too. Maka sejak hari itu nama Bumblebee melekat pada dirinya. Sedangkan di sisi lain, Dropkick dan Shatter telah sampai di bumi, yang langsung mengubah bentuk menjadi sebuah mobil guna melacak keberadaan Bumblebee. Ternyata kedatangan mereka dideteksi oleh radar dari Sektor 7. Kemudian agen Brown langsung memerintahkan anak buahnya memastikan letak dua benda misterius tersebut. Di keesokan pagi terlihat Charlie sedang memarahi Bumblebee karena dirinya selalu menampakkan diri di hadapan orang banyak. Maka dari itu Charlie memperingatkan Bumblebee ketika ada orang selain dirinya dia harus bersembunyi. Say we're driving, right? We're driving and all of a sudden we hide. Akhirnya Dropkick dan Shatter ditemukan oleh pasukan agen Brown. Maka dari itu mereka langsung merubah wujud asli mereka menjadi robot dan mulai memanipulasi sebuah fakta, di mana mereka mengatakan bahwa sedang mencari sebuah robot berbahaya dari luar angkasa yang keluar dari jalur galaksi ke arah bumi. Bahkan posisi robot tersebut tak jauh dari posisi mereka berada. Akan tetapi karena sinyal mereka terbatas, mereka berkeinginan untuk mengakses melalui radar yang dimiliki oleh anggota Sektor 7. That war may find its way here. Di sini sebenarnya agen Brown tak langsung percaya dengan omongan mereka, akan tetapi berbeda dengan agen Powell yang justru langsung percaya dan bahkan mengajak Dropkick dan Shatter ke markas besar Sektor 7.
Karena pada saat itu agen Powell memiliki rencana untuk mempelajari semua sistem yang dimiliki oleh robot tersebut. Maka dari itu ia mengajaknya ke markas besar Sektor 7. Kembali kepada Charlie yang saat itu tengah berjalan-jalan bersama Bumblebee di sebuah hutan, yang mana Charlie melihat bahwa Bumblebee mengalami kerusakan. Lantas ia menyuruh Bumblebee untuk berbaring. Akan tetapi saat Charlie mencoba memperbaiki, justru tiba-tiba muncul pesan dari Optimus Prime yang membuat Bumblebee terlihat cemas dan ketakutan. Planet Earth. Charlie yang menyadari hal tersebut meyakini bahwa Bumblebee sebenarnya sengaja dikirim ke bumi untuk bersembunyi dari sesuatu yang sangat berbahaya. Ketika itu sebenarnya Bumblebee ingin mengatakan hal yang sebenarnya kepada Charlie, akan tetapi saat ini dia tidak bisa berbicara. Bahkan gelombang radio miliknya pun juga rusak. Kemudian Charlie mengajak Bumblebee kembali ke rumah, dan di garasi Bumblebee melihat rekaman video saat Charlie sedang bersama ayahnya. Namun seketika itu Charlie menyuruh Bumblebee mematikan rekaman video tersebut, karena hal itu membuat Charlie kembali teriak dengan mendiang ayahnya. Tak lama kemudian Charlie mengganti radio milik Bumblebee dari mobil warisan mendiang sang ayah, dan ternyata radio tersebut berfungsi dengan baik di mesin mobil Bumblebee. It's brand new. Di sini Charlie kembali bercerita kepada Bumblebee soal ayahnya yang meninggal karena serangan jantung. Dan ternyata kaset-kaset yang ditemukan oleh Bumblebee selalu ia dengarkan saat membantu sang ayah memperbaiki mobilnya. Namun sampai detik ini Charlie tak kunjung bisa memperbaiki mobil peninggalan ayahnya. Dan mungkin jika dia bisa memperbaiki, sang ayah akan tersenyum lebar di sana sembari memeluk Bumblebee. Sedangkan di markas Sektor 7, agen Brown dan para petinggi-petinggi yang lain tengah dibuat gaduh dengan keberadaan dua robot Dropkick dan Shatter. Tetapi di sini agen Powell menenangkan mereka semua bahwa dirinya akan mempelajari semua teknologi dari dua robot tersebut, dan dia juga khawatir seandainya Sektor 7 tidak membantu dua robot itu, dia akan meminta bantuan terhadap tentara militer Rusia. You can do all the experiments you want. Atas alasannya tersebut, para petinggi Sektor 7 menyetujui keinginan agen Powell untuk membantu dua robot Decepticon melacak keberadaan burunan mereka di bumi. Di garasi mobil Charlie, mereka dikejutkan dengan kehadiran Memo yang diam-diam mengintip Charlie dan Bumblebee. Tanpa pikir panjang, Charlie menyuruh Memo untuk masuk dan mengancam dirinya agar tidak memberitahukan siapapun apa yang ia lihat. Singkat cerita, Charlie mengajak Bumblebee untuk jalan-jalan, di mana di sepanjang perjalanan tersebut Bumblebee terus men-scan gelombang radio yang ia kenakan. Dan hal itu ternyata sengaja ia lakukan guna untuk berkomunikasi dengan Charlie. You're trying to teach yourself how to talk, huh? This car is an embarrassment. Sesampainya mereka berdua di garasi, Charlie meminta Bumblebee untuk tidak keluar dari ruangan tersebut karena dia akan bekerja. Akan tetapi di siang itu Bumblebee merasa bosan dan mulai mengintip ke dalam rumah Charlie. Akan tetapi karena ukuran dirinya yang sangat besar, justru dirinya membuat seisi ruangan tersebut hancur berantakan. Bahkan dia tak sengaja tersengat oleh aliran listrik, di mana hal tersebut diketahui oleh Dropkick dan Shatter yang menemukan lonjakan energi tak jauh dari tempat posisi mereka berada.
Dan tak buang-buang waktu, mereka berdua dibantu oleh pasukan Sektor 7 meluncur menuju ke titik Bumblebee berada. Sedangkan di tempat kerja, Charlie mendapat telepon dari Memo untuk segera pulang. Dan setibanya ia di rumah, ia dikagetkan karena seisi rumah tersebut sudah hancur berantakan. Spontan, Charlie langsung memarahi Bumblebee yang ketika itu tengah bersembunyi di balik kursi. Karena ketakutan melihat Charlie marah, akhirnya Bumblebee memilih untuk pergi dan keluar dari sana. Tak hanya itu, ternyata di sore hari sang ibu baru saja pulang yang terlihat shock dan mulai memarahi Charlie karena dia selalu membuat masalah dan selalu menggerutu. Mendengar hal tersebut, Charlie menjawab bahwa semua itu ia lakukan karena sang ibu tak pernah peduli terhadapnya, terlebih semenjak dirinya menemukan kebahagiaan baru bersama ayah tirinya. Atas kejadian tersebut, Charlie mengajak Memo untuk menaiki mobil Bumblebee dan pergi ke suatu tempat. Di sini Memo mulai menenangkan Charlie yang ketika itu terlihat sangat kecewa dengan ibunya. Tak mereka sadari, ternyata posisi mereka sudah ditemukan oleh Decepticon yang langsung menghadang mereka berdua dibantu oleh pasukan Sektor 7. Tanpa pikir panjang, Dropkick dan Shatter langsung menghajar Bumblebee karena dirinya tak mau buka mulut tentang keberadaan Optimus Prime dan para Autobot. Tak disadari oleh Bumblebee, dari belakang ia mendapat sengatan listrik berdaya tinggi yang membuat dirinya roboh dan diikuti Charlie yang ketika itu berusaha membantu Bumblebee. Di malam itu, Agen Brown langsung mendatangi rumah Charlie dan menjelaskan kepada kedua orang tuanya bahwa Charlie selama ini telah menyimpan sebuah robot dari luar angkasa yang sangat berbahaya. Maka dari itu, Agen Brown dan pasukannya akan melakukan penyitaan. Namun, di sini Charlie yang sudah tersadar mencoba untuk menyangkal bahwa Bumblebee tidaklah berbahaya. Akan tetapi, sang ibu justru marah dan menyuruh Charlie untuk kembali masuk ke dalam kamarnya. He's my friend. Traumatic experience today. Maybe doesn't understand. Melihat perlakuan ibunya tersebut, Charlie yang barbar akhirnya berinisiatif untuk keluar melalui jendela kamarnya. Tak ia sadari, ternyata sang adik tengah berada di luar dan berencana ingin mengadukan kepada sang ibu atas tindakan Charlie. Karena takut rencananya tersebut gagal, Charlie memaksa sang adik untuk ikut bersamanya ke rumah Memo. Yang di sana mereka melihat sebuah berita di televisi tentang pasukan Sektor 7 yang membuat sebuah pangkalan militer dadakan di sekitar mereka. Atas berita tersebut, Charlie meyakini bahwa Bumblebee disekap di area tersebut. Di sini Charlie meminta adiknya agar tak mengatakan apapun akan aksinya tersebut terhadap ibu mereka. Sedangkan di pangkalan udara tersebut, Dropkick dan Shatter mulai menginterogasi Bumblebee sembari terus menghajarnya. Sedangkan di luar, Charlie dan Memo menerobos masuk ke dalam pangkalan udara tersebut. Tak diduga, saat Dropkick menghajar Bumblebee, dia memunculkan sebuah pesan dari Optimus Prime yang memerintahkan Bumblebee untuk melindungi bumi dan menunggu para Autobot datang berkumpul kembali. Di mana atas rekaman tersebut, Dropkick dan Shatter memiliki rencana jahat, yaitu membasmi Autobot selama-lamanya dengan membakar habis seluruh bumi dan isinya. Ternyata dari kejauhan percakapan mereka berdua diketahui oleh Agen Powell yang langsung menghubungi Agen Brown tentang rencana jahat dua robot tersebut, dan sesaat kemudian sebuah serangan Dropkick menewaskan Agen Powell. Untuk melancarkan aksi mereka, Shatter memilih untuk mengirimkan sinyal kepada Decepticon melalui tower terdekat guna menghancurkan bumi. Tak lama kemudian, keberadaan Bumblebee ditemukan oleh Charlie. Akan tetapi, dia dalam keadaan terkapar. Maka dari itu, dia berinisiatif menggunakan sebuah senjata kejut listrik. Akan tetapi, Bumblebee tak kunjung bangkit. Saat Charlie putus asa, dari belakang ternyata Bumblebee masih hidup.
Bahkan atas sengatan listrik tersebut, memori Bumblebee pulih seperti sedia kala. Akan tetapi tak lama kemudian pasukan Sektor 7 yang dipimpin oleh Agen Brown juga sampai di area tersebut, di mana mereka langsung meledakkan area pintu masuk. Akibat ledakan tersebut, Charlie dan Memo terpental jauh, dan ketika itu langsung ditangkap oleh pasukan Sektor 7. Melihat hal tersebut, Bumblebee berusaha untuk menolong Charlie. Akan tetapi di sini dia mendapat perlawanan dari Agen Brown. Seketika itu pula mata Bumblebee berubah menjadi merah dan mengubah dirinya menjadi mode tempur. Melihat Bumblebee yang ngamuk, Charlie berusaha untuk menenangkan dirinya dan menghentikan aksi brutalnya tersebut. Alhasil, mata Bumblebee pun berubah normal seperti biasa, dan ketika itu dia berniat untuk menggagalkan rencana dropkick dan Shatter. Lantas, Bumblebee berubah menjadi mobil agar Charlie bisa ikut bersama dirinya. Akan tetapi, dari belakang pasukan Sektor 7 juga sedang menuju ke arah mereka. Kemudian aksi kejar-mengejar pun tak bisa terhindarkan. Beruntung di tengah jalan Charlie bertemu dengan ibunya yang juga menaiki sebuah mobil. Mengetahui Charlie di posisi yang benar, sang ibu mulai mengacaukan jalur lalu lintas dan menghentikan kejaran Sektor 7 terhadap putrinya. Get out of the way! Di sisi lain, Dropkick tengah memasang sebuah baterai energon guna mengirimkan pesan kepada Decepticon. Sementara di bawah tower, ternyata Bumblebee telah sampai di area tersebut. Yang ketika itu langsung menyuruh Charlie bersembunyi di sebuah kotak besi, karena kali ini akan sangat berbahaya jika dia ikut. Dropkick yang melihat kedatangan Bumblebee langsung turun dari menara tersebut dan mulai menyerang Bumblebee. Naas, serangan dari Dropkick meleset dan mengenai tempat persembunyian Charlie. Tak mau berpangku tangan, Charlie keluar dari tempat persembunyiannya, kemudian berlari menuju tower menara tersebut. Di momen ini terlihat Bumblebee mampu mengimbangi perlawanan Dropkick. Sedangkan di atas tower ternyata Shelter tengah memulai proses pengiriman data kepada Decepticon. Tak lama kemudian muncul sebuah helikopter tempur. Ternyata itu adalah Agen Brown yang mencoba menghentikan aksi dari Shelter. Sedangkan di bawah, Bumblebee terus berusaha melawan Dropkick yang saat itu merubah dirinya menjadi sebuah pesawat tempur, di mana Bumblebee pun langsung melemparkan sebuah rantai guna menahan Dropkick agar tidak kabur dari sana. Saat rantai tersebut ditarik, Dropkick langsung meledak. Tak jauh berbeda dengan Dropkick, di mana Agen Brown juga terkena serangan dari Shelter yang membuat heli yang ia naiki terjatuh. Beruntung di sini Bumblebee berhasil menangkap dan menyelamatkan nyawa Agen Brown. Di sisi lain, Charlie akhirnya sampai di atas tower dan bermaksud untuk melepas baterai energon. Shelter yang melihat hal tersebut langsung berubah menjadi sebuah pesawat tempur dan ketika itu hendak menembak Charlie. Akan tetapi dari bawah Bumblebee terlebih dahulu menembak dirinya. Charlie yang melihat kesempatan tersebut kemudian dengan cepat melepaskan baterai energon dan menggagalkan proses pengiriman pesan kepada Decepticon. No! Dengan sisa-sisa tenaga, Bumblebee terus berjuang untuk melawan Shelter yang menggiringnya ke sebuah dam. Saat Bumblebee terpojok dan hampir saja tewas, Bumblebee berinisiatif untuk menembak dam tersebut dan ternyata membuat sebuah air bah yang sangat besar, di mana air bah tersebut menyeret sebuah kapal yang menabrak Shelter hingga hancur. You kill us both!
sementara Bumblebee tenggelam di dalam air bah tersebut. Kemudian dari atas Charlie memberanikan diri untuk terjun menyelamatkan Bumblebee, yang ternyata dia masih sadar dan membawa Charlie kembali ke atas. Di permukaan ternyata mereka langsung dihadang oleh agen Brown. Namun kali ini ia menyuruh mereka segera pergi karena sebentar lagi agen Sektor 7 akan datang ke sana. Hey, soldier. Tak hanya itu, ternyata agen Brown juga berterima kasih kepada Bumblebee karena dia telah menyelamatkan nyawanya. Kemudian Charlie dan Bumblebee pergi dari area tersebut. Di hari berikutnya, Charlie membawa Bumblebee ke sebuah pinggir jembatan dan memberi penjelasan kepada Bumblebee di mana dia tak bisa terus bersama karena di sini Charlie akan kembali kepada keluarganya. I need you. So do I. Thank you for giving me my voice. Dari kejauhan ternyata Bumblebee melihat sebuah mobil Chevrolet Camaro berwarna kuning yang langsung ditiru oleh Bumblebee. Are you kidding me? Charlie yang melihat hal itu langsung kesal karena selama ini dia tak mengetahui jika Bumblebee bisa berubah menjadi mobil yang jauh lebih keren. Tanpa pikir panjang, Bumblebee langsung menggeber tancap gas meninggalkan Charlie. Sedangkan Charlie dari atas jembatan melihat Bumblebee berjalan beriringan dengan sebuah truk kontainer. Singkat cerita, di malam hari terlihat Bumblebee tengah berjalan di samping Optimus Prime di dalam hutan. Dia merasa takjub dan bangga bahwa robot B-127 telah berhasil mempertahankan planet bumi dari serangan Decepticon. Di momen ini, Bumblebee tak mau dipanggil oleh Optimus Prime dengan nama B-127 karena saat ini namanya adalah Bumblebee. Di sela pembicaraan mereka, dari atas langit terlihat 7 buah meteor yang jatuh menuju ke bumi. Kemudian film pun berakhir. Saya mewakili agen Sektor Bagong John pamit undur diri. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya. My name is Bumblebee.